Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, kemarin kita sudah mengulik tentang Universitas Brawijaya. Nah, sekarang kita akan bertanya-tanya tentang teknik komputer kepada narasumber kita kemarin, yaitu adik saya sendiri, yang saat ini sebagai mahasiswa baru di Universitas Brawijaya di jurusan apa? Jurusan teknik komputer. Nah, di jurusan teknik komputer. Bisa diperkenalkan diri lagi, mungkin Uh, barangkali teman-teman ada yang masih belum tahu. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ahmad Azhar Kafi dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Komputer. Nah, berarti kita nanti akan bahas tentang teknik komputer ya. Iya. Sudah siap? Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kenapa kok memilih jurusan teknik komputer? Kenapa memilih jurusan teknik komputer? Karena memang dari kecil sendiri kan udah tertarik dengan dunia komputer kan. Dari SD, SMP, terus SMA sudah membulatkan tekad untuk udah deh ngambil prodi teknik komputer atau yang berhubungan dengan ilmu komputer, misal informatika, sistem informasi. Tapi mengingat lagi dengan peminat di informatika di semua universitas itu tinggi peminatnya, dan yang memungkinkan mudah untuk masuk waktu seleksi itu teknik komputer. Akhirnya mengambil teknik komputer. Apakah teknik komputer ini juga mempelajarinya tentang komputer semua atau ada hal yang lain yang dipelajari di teknik komputer? Nggak hanya tentang komputer aja, tapi memang basis utama yang kita pelajari tetap arsitektur komputer, tapi ada pembelajaran lain seperti sistem jaringan, sistem microcontroller, ada juga elektronika, tapi di arus lemah. Nah, elektronikanya berarti nggak menyeluruh kan? Nggak menyeluruh, di dasar-dasarnya cuma aja di dasar-dasarnya ya? aja. Oh. Apalagi di semester 1 ini eh, mata kuliah elektronika menjadi mata kuliah wajib semester 1 dan semester 2. Nah, untuk dasar-dasar dari elektronika sendiri memberatkan kamu nggak, kan dari awalnya kamu ingin masuk ke jurusan teknik komputer yang basicnya teknik komputernya. Ternyata kamu tahu setelah kuliah ternyata ada yang dibahas tentang elektronika. Nah, menurut kamu sendiri bagaimana? Menurutku sendiri ya kalau dibilang memberatkan ya karena memang sejak awal sebenarnya inginnya itu kan di ilmu komputer bukan di elektronika, tetapi mengingat kebutuhan pekerjaan di Indonesia menuntut engineer komputer juga harus bisa menguasai ilmu elektronika, terutama di arus lemah. Akhirnya ya sudah mau tidak mau pun kita juga harus belajar. Karena basicnya juga kan harus mempelajari tentang IoT. IoT, nah, ya. IoT sendiri juga lekat eratnya dengan elektronika seperti itu. Nah, berarti kamu juga sudah tahu prospek kerjanya nanti untuk teknik komputer itu seperti apa? Iya, prospek kerjanya sudah tahu. Walaupun ada beberapa prospek kerja ke depannya ya, seperti hardware engineering, software engineering, database, karena selain tadi mempelajari sistem jaringan dan sistem microcontroller juga mempelajari database juga, menjadi data scientist misalnya mungkin. Lalu sebenarnya kalau dalam secara istilah teknik komputer sendiri itu apa? Teknik komputer sendiri itu kalau di fakultasku ya seperti ilmu komputer yang mempelajari tidak hanya berkaitan dengan komputer saja, tetapi menyeluruh seperti teknik elektro. Walaupun tidak selengkap teknik elektro, ada beberapa mata kuliah sebenarnya sama, cuma diganti namanya. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita cari kerja lebih mudah ya, karena lebih mudah. Kalau dijelaskan tadi juga ada tentang masalah jaringan ada masalah database. Terus sekarang juga dibahas tentang elektronika. Berarti kalau misalkan kita nanti ada yang membutuhkan tentang jaringan, kita bisa apply di bagian jaringan. Kalau misalkan ada bagian yang membutuhkan elektronika, kita juga bisa apply di elektronika ya. Sebenarnya justru peluang kerjanya lebih luas. Seperti itu. Jadi lebih banyak karena kita bisa milih jaringan atau elektronika, ataupun kita juga bisa milih langsung tentang teknik komputer sendiri ya. Oh, seperti itu. Nah, terus apa aja sih yang dipelajari di teknik komputer selain tadi disebutkan ada asal arsitektur komputer, terus elektronika, terus apa lagi yang dibahas di teknik komputer? Database, pemrograman. Tapi pemrograman di sini kita memakai bahasa C++. Hanya bahasa C++ yang diajar? Kemungkinan besar ya. Terus nggak tahu di semester depan nanti kita akan belajar bahasa lain, belum tahu. Nah, kan bahasa lain kan kalau setahu saya itu ada bahasa seperti PHP, HTML, JavaScript, itu kan banyak. Nah, nanti itu kemungkinan diajari nggak?
kalau bahasa Kalau melihat ada mata kuliah database, kemungkinan besar ada nanti Python sama HTML karena sama MySQL. sama SQL. Iya. Nah, basicnya database kan soalnya di MySQL kan. Nah, jadi kenapa kok saya tahu, sebenarnya saya sendiri juga bedanya juga di pemrograman. Jadi saya juga tahu sedikit-sedikit tentang bahasa pemrograman ya. Nah, terus untuk perbedaan teknik komputer sama teknik informasi ya, Pak? Kan tadi disebutkan kalau teknik komputer juga memprogram kan? Kalau di teknik komputer sendiri kita lebih fokus ke pemrograman hardware. Tapi di teknik informasi kita lebih di teknik informasi di Fakultas Ilmu Komputer sendiri itu mengajarkan tentang software komputer seperti membuat aplikasi Android, website dan lain-lain. Gitu. Seperti itu. Nah, cuma kita juga nggak tahu ya untuk kejelasan dari teknik informasi sendiri di dalamnya mungkin garis besar seperti itu ya. Siapa tahu juga nanti ternyata di teknik informasi ada pemrograman yang seperti kayak di teknik komputer, kayak program IoT, mempelajari tentang Arduino seperti itu ya. Karena di Fakultas Ilmu Komputer sendiri teknik informasi untuk semester 1 dan 2 itu fokusnya di Java. Oh, fokusnya sudah di bahasa pemrograman Java ya. Kalau di teknik komputer sendiri langsung C++. Oh, seperti itu. Berarti tahu juga ya tentang bahasa pemrograman yang dipelajari fakultas jurusan lain, atau tanya-tanya ke tahu. Kita sharing-sharing pastinya dengan teman-teman yang lain saat ngumpul gitu. Kita pasti tanya, kamu memakai bahasa pemrograman apa di prodimu gitu. Soalnya kan basic yang dipelajari mungkin satu fakultas itu kan sama sebenarnya tentang pemrograman, cuma berbeda bahasanya saja. Bahasa pemrograman. Nah, lalu setup barang apa yang diperlukan kalau kita mau kuliah di jurusan teknik komputer ya? Oke, untuk semester awal sebenarnya dibutuhkan hanya laptop yang ya sesuai spesifikasi lah, mungkin minimal Core i3 atau Ryzen 3 dan SSD itu paling penting. Untuk penyimpanannya harus SSD. Harus SSD. Karena kita multitasking aplikasi sangat banyak di komputer nantinya. Oh, seperti itu. Kalau memakai hard disk mungkin bisa, cuma akan kesulitan pastinya. Nah, cuma kalau misalkan adanya yang di bawah Core i3 nih, apa yang jadi kendala nanti? Akan jadi kendala mungkin sebenarnya bisa, cuma yang lebih jadi kendala nanti di penyimpanan kalau masih menggunakan hard disk. Karena kebanyakan laptop-laptop di bawah Core i3 itu masih menggunakan hard disk beberapa. Tapi sudah ada yang menggunakan SSD. Cuma memang harganya kan mepet-mepet dengan Core i3. Nah, kalau misalkan adanya ini di bawah Core i3 nih, spesifikasinya, cuma penyimpanannya udah SSD, bisa aja ya? Masih bisa mumpuni. Cuma ya itu tadi, mungkin terkendala sedikit di multitasking, sedikit lemot, cuma nggak selemot yang masih memakai hard disk. Oh, seperti itu. Jadi emang dituntut kalau misalkan kita kuliah di jurusan teknik komputer, emang dituntut untuk laptopnya paling nggak ya yang Core i3 tadi ya, dan wajib menggunakan penyimpanan SSD. Oh, seperti itu. Berarti kalau kuliah sekarang sudah langsung full menggunakan laptop ya? Iya. Untuk semester 1 2 ini full menggunakan laptop. Mungkin di semester 3 kita membutuhkan seperti kan ada mata kuliah sistem mikrokontroler, nanti pasti membutuhkan kayak seperti alat-alat menunjang rangkaian elektronika, semisal avometer, solder, atau kita akan membuat, pasti akan ada pemrograman IoT, membutuhkan mikroprosesor seperti Arduino, Uno, dan lain-lain. Nah, berarti ada praktikum juga ya pastinya? Ada. Di setiap semester pasti ada praktikum. Berarti sudah mengalami yang namanya apa itu praktikum ya? Sudah. Nah, yang praktikum apa yang sudah kamu dalami sekarang? Di semester 1 sudah ada praktikum pemrograman dasar sama sistem digital. Sistem digital sendiri juga mempelajari rangkaian elektronika. Oh, seperti itu. Nah, jadi kalau di teknik komputer juga ada praktikumnya ya, tetap ada praktikumnya. Nah, terus misalkan di semester 1-2 itu masih ada pembelajaran tentang matematika, fisika, masih ada nggak pembelajaran seperti itu? Atau kewarganegaraan? Masih ada, tapi di matematika sendiri namanya matematika komputasi. Kalau di fisika elektronika dan rangkaian elektronika.
Oh, berarti di semester awal masih ada ya? Masih ada. Nah, nanti Dan untuk semester kedepannya sudah nggak ada atau masih? tetap masih di semester 1-2 itu pasti ada mata kuliah wajib rangkaian elektronika dan matematika komputasi. Oh, seperti itu. Nah, matematika komputasi ini ya prinsipnya apa sama kayak matematika gitu? Berbeda, sedikit berbeda, cuma garis besarnya sama. Oh, secara garis besarnya sama ya. Terus mata kuliah umum kan tadi kan disebutkan ada matematika, ada Ya. fisika masih ada ya. Kalau mata kuliah umum apa aja yang di Mata kuliah umum sendiri ada agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sudah itu aja sih kalau mata kuliah umum. Tapi cuma per semester biasanya diambil 1 atau 2. Berarti nanti di antara semester 1 sampai semester 8 masih ada ya? Masih ada. Akan misal semester 1 kemarin aku ada mata kuliah umum bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Di semester 2 ini ada agama. Nanti di semester 4 atau enggak 5 ada kewarganegaraan. Terus masih membutuhkan alat tulis nggak seperti pulpen, kertas? Menurut kamu masih membutuhkan nggak atau kita bisa langsung pure langsung ke laptop? Gini, butuh nggak butuh sebenarnya karena tergantung dosennya sendiri. Ketika pembelajaran matematika komputasi tadi kita boleh, untuk dosenku sendiri boleh menggunakan laptop untuk mengerjakannya dengan equation di Microsoft Word, itu sudah sangat membantu. Tapi ada beberapa dosen yang harus menggunakan buku, ballpoint, ditulis di buku gitu. Oh, jadi seperti itu. Nah, sekarang kan sedang ramai tentang ChatGPT nih. Nah, pastikan kita dengan ChatGPT sendiri juga bisa menanyakan sebuah program. Apapun yang tentang di dunia teknik komputer bisa kita tanyakan di ChatGPT. Nah, kalau menurutmu tentang ChatGPT sendiri bagaimana? Dengan adanya ChatGPT sendiri tergantung kita memanfaatkannya seperti apa. Kalau kita memanfaatkannya sebagai sarana pembelajaran pastinya sangat membantu. Berbeda lagi kita memanfaatkannya hanya untuk mengerjakan tugas. Aku hanya ingin mencari jawabannya dan langsung dikopas ke pekerjaan kita. Itu sangat tidak membantu menurutku. Justru malah menjerumuskan kita akan ketergantungan dengan ChatGPT. Oh, jadi seperti itu ya. Berarti kamu secara garis besar juga sudah mengetahui ya tentang adanya ChatGPT. Dan sudah mengimplementasikan berarti ya? Sudah, dan aku sendiri mengimplementasikannya dengan sarana pembelajaran. Nggak hanya copy dan paste saja. Pas akan kulihat strukturnya, dan sebenarnya ada yang salah sebenarnya. Setiap kita menanyakan program misalnya pasti ada yang error dan kita harus memperbaiki itu. Biasanya gitu sih. Seperti itu. Jadi untuk ChatGPT ini kita ambil secara garis besarnya gitu aja ya programnya. Biasanya aku sendiri mengambil strukturnya seperti apa, dalamnya pasti akan berubah sesuai keinginanku. Oke. Nah, jadi seperti itu ya tentang jurusan teknik komputer. Nah, mungkin bagi teman-teman ada yang berminat atau yang perlu ditanyakan, bisa tulis saja di kolom komentar. Dan mungkin ingin tahu jurusan yang mana lagi, bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti akan kita ulik. Saya akan cari mahasiswa yang sedang mendalami di jurusan tersebut. Jadi tulis saja di kolom komentar. Nah, dan untuk video kali ini cukup sekian, dan terima kasih untuk adik saya sendiri, Kavi, yang sudah membantu saya untuk memberikan informasi tentang jurusan teknik komputer yang ada di Universitas Brawijaya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Batch.